Tugas. Tugas apa sampai jam segini baru pulang? Anak kita sakit, Mas. Enak-enakan saja di luar. Kalau ngomong tuh dipikir dulu. Siapa yang enak-enakan di luar? Kan aku udah bilang, aku diajak Pak Burhan untuk membuat draft proyek dan proposal. Aku tuh kerja. Aku tuh kerja buat kamu sama buat Casey. Kok pakai mabuk begini sih? Aku tuh harus nemani bos minum. Rumah warisan papamu ini kan sudah kita gadaikan ke bank. Hah? Kalau bulan depan kita tidak bisa membayar bunganya lagi, rumah ini semua akan disita. Kamu harus ngerti itu. Dekati terus Rita. Hanya dia yang bisa mempengaruhi papanya. Sehingga kita bisa mendapatkan job darinya. Pekerjaan saya sepertinya semakin berat, Pak. Sudah semalaman saya pulang pagi, dan anak saya sedang sakit. Demam, Pak. Ini bonus. Untuk mengobati penyakit anakmu, juga kebutuhan keluargamu di rumah. Terima kasih, Pak. Nggak apa-apa. You nggak usah takut. Rita semakin serius sama saya, Pak Pak. Gatot itu terkenal cukup ulet dan tegas. Betul. Selama ini bahan baku pabriknya disuplai oleh PT Garuda Bakti. Padahal, job itu mempunyai nilai omset miliaran rupiah setiap bulannya. Nah, saya ingin duit itu pindah ke perusahaan kita. Dan kita mampu memindahkannya. Karena kita punya kuncinya. Rita? Tepat. Rita janda muda beranak satu itu ikut berperan mengendalikan perusahaan papanya. Dan kaulah orang yang saya percaya bisa mengendalikan kunci itu. Masuk. Kenapa anak bunda? Makasih, Bi. Sakit. Udah berapa lama? Ya, udah 2 hari, Sri. Oh ya, ada hal penting yang mau saya bicarakan. Ya udah, masuk dulu yuk. Yuk. Duduk dulu ya. Saya menidurkan Casey dulu. Oh ya. Ngomong penting apa sih, Sri? Silahkan. Terima kasih, Bi. Bagaimana suamimu? Setiap hari dia pulang jam berapa? Biasa, dia baik-baik aja kok. Terus bagaimana sikapnya padamu? Baik. Dia tetap mesra. Nggak ada yang berubah sama sekali kan? Kamu ini gimana sih? Masa sama istri berubah? Ya syukur deh kalau gitu. Aku juga ikut senang. Ih, kamu ada apa sih? Tumben banget nanya ini enggak-enggak. Indah, kita sudah berteman sejak SMA. Kamu percaya kan aku punya niat baik? Kemana ya Mas Rusdi sekarang? Halo. Papa datang. Mas, Bantuin Gina. Naik perahu dong, dorongin. Oh, boleh. Ke sana dong. Ya, sebentar ya. Kamu pegangan-pegangan. Iya. Dadah. Makasih ya, Pak. Gina, kamu main sendiri ya. Mama sama Papa mau ngobrol dulu di dalam, ya. Dadah, oke? Dadah. Oke deh. Capek ya, Mas? Ya, lumayan.
Suamimu mengemban tugas yang sangat berat dari perusahaan. Dan sangat berisiko tinggi, Indah. Resiko? Resiko apa? Kamu bisa kehilangan Rusdi. Gak mungkin lah, Sri. Mas Rusdi sangat mencintai saya. Dan dia tidak akan mengorbankan anaknya yang perlu bimbingan. Tapi ingat, Indah, Rita itu sangat kaya. Kaya sekali. Menguasai perusahaan besar. Dia orangnya cantik. Di mata Mas Rusdi, saya lebih kaya lagi. Saya juga lebih cantik dibanding dia. Percayalah, Sri. Bu, ada telepon dari Bapak, Bu. Tuh kan buktinya. Ayo. Halo, Mas. Mas di mana sekarang? Aku di kantor. Lagi di hadapan Pak Direktur. Dek, kayaknya nanti malam aku nggak pulang deh. Aku lembur hari ini. Ya. Halo, Mas. Mas, tunggu, Mas. Mas. Mas Rusdi nggak bisa pulang. Katanya sih lembur sampai pagi. Lembur? Setauku dia nggak ada tugas lagi malam ini. Bagaimana dengan proposal yang saya ajukan pada Pak Gatot itu, Sasrita? Positif. Besok baru mau saya rapatkan dengan staf direksi. Kalau soal mutu, Sasrita nggak usah khawatir. Punya saya jauh lebih baik. Kalau memang mutunya memang benar-benar baik, why not? Saya pasti akan dukung. Tunggu sebentar ya, maaf. Ya, bagaimana Pak? Pak, Ya. tampaknya istri saya sudah mulai curiga, Pak. Istri curiga itu sudah biasa. Perjuanganmu tinggal memetik hasil. Jangan berhenti di tengah jalan. Setiap pekerjaan harus ada imbalannya. Tapi, Bapak bisa kan datang ke rumah saya, Pak? Untuk menjelaskan pada istri saya agar saya bebas melakukan tugas kantor ini, Pak. Oke. Besok kita temui istrimu. Dan kita akan bilang pada dia. Iya, Pak. Semuanya bisa diatur.
Mama jangan nangis. Enggak, sayang. Casey. Casey. Mama. Casey. Mama. Casey. Casey. Mama. Casey. Mama. Casey. 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 Mama sakit. Iya, ikut Mama Yuna. Yuk, kita pergi. Yuk, bangun sayang. Awas. Ayo, Bi. Ada apa, Bu? Kita ke rumah sakit sekarang. Casey sakit. Bu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Yuk. Iya. Pelan-pelan, Bi. Malam-malam telepon, nggak tahu aturan. Siapa ini? Maaf, Pak. Saya panik. Anak saya lagi sakit. Bapaknya nggak ada. Apa saya bisa bicara dengan Mas Rusdi? Oh, Nyonya Rusdi. Begini, besok bawa saja anak itu ke rumah sakit. Nyonya tenang saja, semua biayanya saya ngurus, ya. Halo, Pak Bowo. Halo, Pak. Perempuan nggak tahu aturan. Nggak tahu tengah malam apa. Kenapa nggak diangkat, Bi?
Kemana saya mesti mencari Mas Rusdi? Di mana dia sekarang? Dokter, dokter tolong anak saya, dokter. Anak saya kayak mau sekarat. Jangan bilang begitu, Bu. Tenang saja. Nanti ada yang menanganinya kok. Tapi tolong diperiksa, dokter. Jangan sampai terlambat. Indah, Pramono, sudah 5 tahun aku mencarimu, Indah. Aku ingin bertemu orang tuamu untuk melamarmu. Melamarmu. jangan ingat masa lalu, Pram. Saya udah menjadi istri Rusdi. Maaf, harusnya saya lebih profesional. Ini anakmu? Iya, tolong ya, Pram. Anak saya suka kejang-kejang seperti ini. Sudah berapa lama? Sekitar sebulan. Kalau gitu, urus saja administrasinya. Biar dirawat inap di sini. Mau ruang apa? VIP. Tapi kalau penuh di kelas 1 juga nggak apa-apa. Ya. Permisi, Pram. Sorry banget ya, Sri. Terpaksa. Sekarang saya lagi di rumah sakit. Casey sakit keras. Dia juga sakitnya lagi kejang-kejang. Saya harus cari Mas Rusdi nih. Tapi cari kemana ya? Ada apa sih, Mas? Sepertinya kayak lagi mikirin sesuatu gitu. Ya udah nggak terasa aja kita hubungan kayak gini setengah tahun lebih. Ada apa sih, Bi? Ada apa sih, Bi? Maaf, Non, ada tamu. Malam-malam gini masih ada tamu. Betul, Non, mencari Bapak. Siapa? Nggak tahu, Non. Siapa Yaudah, sih? yuk. Ayo. Mas, kamu di sini. Mau apa kamu kemari? Mau apa? Saya datang ke Susrita. Mau tanya Mas ada di mana? Ternyata Mas ada di sini. Udah. Sekarang kamu pulang. Nanti aku nyusul. Enggak, kita harus pulang sama-sama. Udah 2 hari 2 malam Mas nggak pulang-pulang. Kasih kamu lagi, Mas. Dia sekarang ada di rumah sakit. Tapi Mas malah main asik sama perempuan murahan itu. Indah, jaga mulut kamu. Mbak. Jangan asal nuduh ya. Saya ini bukan cewek murahan. Saya ini sudah menikah dengan Mas Rusdi. Menikah? Kalian sudah menikah? Iya, tanyakan saja pada Mas Rusdimu itu. Iya atau tidak? Benar, Mas. Mas, kamu lihat aku. Indah. Indah. Udah, biarin aja, Mas. Ada tugas yang belum Mas selesaikan kan tadi? Yuk. Gombal. Mana buktinya Mas mencintai saya? Apa Mas peduli kalau saya atau Casey masih hidup atau mati? Mas malah cari kesenangan sendiri. Indah. Aku benar-benar mencintai kamu. Lahir dan batin. Tapi Mas nyakitin hati saya. Bilang cinta, tapi di belakang selingkuh. Aku terpaksa, Indah. Kalau nggak kedudukanku di kantor bisa hancur. Kamu mau? Nggak kan? Rita itu udah banyak membantu. Dan sekarang dia tinggal sendiri.
butuh pendamping. Mengertilah Indah. Enggak, aku nggak mau dimadu. Mas nggak lebih dari seorang gigolo. Lebih baik ceraikan aku, ceraikan aku. Bagus. Ceraikan dia, Mas Rusdi. Seluruh biaya akan saya tanggung. Hah, siapa takut? Ayah, hati-hati di jalan ya. Dengerin semua kata-kata guru. Ayah, salam dulu. Dah. Jangan lari. Hati-hati nak. Ada mobil Tante Indah. Sri, saya udah cerai sama Mas Rusdi. Ya ampun, kamu mau meniru tingkah laku selebritis yang brengsek. Saya dikhianatin, Sri. Siapa juga sih orangnya yang gak sakit hati kalau dikhianatin? Padahal saya begitu percaya banget loh sama dia. Gak taunya dia kawin di belakang. Mestinya dipikir panjang dulu, Indah. Gak bisa, Sri. Saya harus buktiin sama Rusdi dan perempuan murahannya itu kalau saya bukan perempuan yang gampang dimainin. Oh ya, Sri. Saya kesini mau minta tolong. Boleh. Apa sih yang enggak buat kamu? Tolong cariin kerjaan dong. Saya kan gak mau nganggur. Nanti bisa-bisa rumah saya disita bank lagi. Oh iya, sejak dulu kan kamu jago menyanyi. Suara kamu juga bagus. Tapi kenapa kamu nggak manfaatin buat cari duit? Tapi gimana caranya? Saya punya kenalan di bidang showbiz. Kalau kamu mau, saya akan coba hubungi dia. Tapi alamatmu masih tetap kan? Ya iyalah, rumahnya Rusdi kan rumah saya sama Casey juga. Oke, kalau gitu nanti kabari saya ya. Saya mau ke rumah Uwa dulu. Ya. Sampai ketemu lagi. Oke. Terima kasih ya, Sri. Dah. Yuk. Dah. Cerai. Mengucapkan cerai itu pantangan bagi suami istri. Cerai itu dibenci Allah. Kamu mengerti itu? Indah gak mau dimadu, Wak. Rusdi itu egois. Pengkhianat. Ngumbar nafsu dibilang buat kebaikan keluarga. Maunya menang sendiri. Seharusnya kau gunakan akal pikiranmu lebih jernih, Indah. Jangan hanya menuruti amarahmu saja. Indah gak tahan, Wak. Apa Indah harus diam aja ngadepin suami yang mengkhianati istrinya? Sekarang setelah kamu diceraikan, siapa yang rugi? Kamu sendiri, Indah. Hidup menjanda tanpa penghasilan tetap. Lebih menderita dibanding suami yang beristrikan dua. Indah juga punya harga diri sebagai wanita, Wak. Bukan aku memihak pada suamimu, Indah. Tapi aku melihat kenyataan yang kau hadapi saat ini. Bukannya kami tak mau menolongmu, Indah. Tapi kami baru mengalami kerugian 2M di Bursa Efek. Saya ngerti kok, Wak. Aku mempunyai seorang kenalan maklar mobil. Orangnya licik dan pelit. Tapi kalau kamu mau ya silahkan. Indah. Setelah mobilmu kamu jual, barang apa lagi yang akan kamu jual? Masya Allah, Indah. Mbok ya dipikir-pikir dulu sebelum melakukan satu tindakan. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kemarin kamu mencariku ya? Cuma mau nanya, bagaimana usaha kamu? Berhasil. Nanti sore kita temui Pak Dadang. Pak Dadang ingin sekali bertemu denganmu dan mengetes suaramu. Ya udah, kita masuk yuk. Yuk. Kalau kamu mau terjun, kamu jangan tanggung-tanggung, Indah. Pak Dadang tidak akan membawamu lagi jika nyanyianmu itu jelek. Ya, namanya juga udah lama gak nyanyi. Jadi kaku deh. Bukan masalah itu. Kata Pak Dadang, kamu itu harus mempunyai komara. Ya, kamu harus mencarinya. Bagaimana mencarinya? Temui saja Nyi Waring. Nyi Waring? Siapa Nyi Waring? Nyi Waring adalah dukun sakti di kampung Belandongan.
Setiap kali aku menemuinya, semua urusanku selalu tuntas. Boleh? Kalau gitu malam ini kamu tidur di sini aja ya. Besok pagi kita ke rumah Nyi Waring. Oke? Oke. Masih jauh nggak sih? Udah capek banget nih. Sudah dekat. Kamu terus saja ke situ. Jika kamu ketemu rumah yang banyak pengawal berjubah hitam, kamu masuk saja. Terus kamu? Aku nggak boleh ikut. Itu salah satu syaratnya. Hati-hati ya. Ya udah deh. Indah, kamu nggak tahu bahaya apa yang akan kamu hadapi. Ayo masuk. Ayo masuk. Ayo. Kamu menderita lahir dan batin. Dan kamu sangat disakiti oleh suamimu, kan? Iya, Nyi. Saya nggak tahan. Saya ngerasa terhina dan sakit hati, Nyi. Kamu harus membalaskan sakit hatimu. Dan membuat laki-laki bertekuk lutut di bawah telapak kakimu. Kamu mau? Iya mau, Nyi. Saya akan membantu kamu. Dan mewujudkan semuanya. Kamu bersedia? Saya bersedia, Nyi. Dan menanggung semua karmanya? Iya, Nyi. Bagus. Ki, berikan dia susuk yang paling kuat. Yang tidak bisa dikalahkan oleh Aji Jaya Kawijayan manapun. Setuju, Nyi. Beri saja susuk setra ganda mayit. Bagus. Adakah yang mati pada hari Jumat Kliwon? Ada, Nyi. Sekarang lagi dijaga di kuburannya. Nanti malam, datangi dan ambil mayatnya. Baik, Nyi. Baik, Nyi. Emangnya ada apa sih? Orang yang mati di malam Jumat Kliwon, kau harus dijaga seperti ini. Tahu. Yang penting bagi saya itu duit. Ya. Betul, Rus.
Bila perlu, orang-orang yang mati pas di malam Jumat Kliwon semua. Biar kita ada job terus. Benar. Jaga malam seperti ini, ya nggak? Iya. Tapi kata mbak saya, kalau ada orang yang mati di malam Jumat Kliwon, kain kafan, tali pocong, dan rambutnya bisa dijadikan jimat. Hah? Jimat? Ya. Jimat apaan? Entahlah, mbah gua nggak begitu menjelaskan semuanya. Hah? Hadi, pulang Di, gantian jaga. Ayo, kita pulang. Mana kita? Kita pulang. Ayo. Ayo cepat kali. Kamu ngapain? Kamu kebelet. Kalau kebelet di rumah saja sana. Bukan. Yang datang itu benar, Gondo dan Saman. Ada apa sih? Lah ya iya. Masa hantu? Gondo Apa? sudah tewas 5 tahun yang lalu. Dan Saman juga sudah tewas terlindas kereta api 1 bulan lalu. Astagfirullahaladzim. Benar. Si Gondo itu sudah mati. Iya. Padahal kematian Saman itu gue sendiri yang ikut menguburkannya. Kenapa gue jadi bodoh begini ya? Kalau kamu memang bodoh. Lu baru tahu kalau lu bodoh. Buset. Terus? Sebentar. Pasti orang pintar yang mau menculik jenazah Mas Rebo. Kita tertipu. Ayo, sekarang kita balik. Kita tertipu. Kose. Kita cari bantuan dulu. Supaya ada yang bantu. Ayo, cari para ronda. Ayo. Tolong! Letakkan di situ. Ada yang datang. Ayo, cepat. Hei, pencuri! Pergi. Kalau tidak ingin menyusul kedua teman kalian ke dalam kubur. Mentang-mentang sakti, kalian tipu kami dengan menyamar sebagai Gondo dan Saman yang sudah mati. Kalian kami tangkap. Kalian mencuri mayat. Hah? Oh, kurang ajar. Indah Dewayanti datang, Nyi. Dapat? Dapat, Nyi. Mudah-mudahan cocok buat saya. Aku akan memberimu susuk setra Gondomayit. Susuk setra ganda mayit. Iya,
Susuk yang mempunyai kekuatan yang sangat besar dan mempunyai daya tarik yang sangat besar juga. Apa yang kau inginkan dari susuk itu? Saya ingin buat bekas suami saya terbakar karena api cemburu. Dan saya ingin seumur hidupnya dicengkram kesedihan karena menyesal menceraikan saya. Bisa, sangat bisa. Setiap laki-laki akan tertarik sama kamu. Dan sekali saja jatuh ke pangkuanmu, maka dia akan tergila-gila. Kamu bisa menguras harta kekayaannya sampai habis. Suami kamu akan seperti cacing kepanasan karena dimakan api cemburu. Dan kamu bisa membuatnya terhina dengan harta kamu. Apa kamu sanggup syaratnya? Sanggup, Nyi. Tapi syaratnya sangat berat. Jangan mau, Indah. Itu syirik. Ingat akibat apa yang kau lakukan. Cepat tinggalkan rumah ini. Jangan ragu-ragu, Indah. Untuk mendapatkan mayat saja kau harus pertaruhkan nyawamu. Setelah kamu dapat, kenapa mau mundur? Bagaimana? Saya sanggup, Nyi. Kamu benar-benar sanggup? Tidak akan menyesal? Saya tidak akan menyesal. Baik. Kalau begitu aku butuh rambut anakmu untuk campuran rambut mayat ini. Bagaimana? Silakan. Benar? Kau tidak akan menyesal? Buat apa saya menyesal? Yang penting saya bisa membalas dendam pada bekas suami saya. Bagus. Kamu tahu ini apa? Ini anakmu. Oh. Sekarang ambil keris itu. Lakukan. Sakit, Ma. Sakit. Sakit, Ma. Kesi. Sakit. Ma. Halo? Halo, Pak. Pak, Casey kambuh lagi, Pak. Apa? Dia sakit keras? Iya, kan di situ ada mamanya. Sudah 10 hari ini Ibu pergi tidak ada kabar beritanya, Pak. 10 hari? Gila. Ya udah. Saya ke sana sekarang. Iya, Pak. Ada apa, Mas? Anakku sakit keras. Aku harus pulang dan bawa dia ke dokter. Udah besok aja. Malam-malam gini mana ada sih dokter yang buka? Mendingan kita ke kamar aja yuk. Mas kan harus istirahat, iya kan? Cewek tuh. Iya, cakep banget tuh. Wah. Pulang, Neng. Kemana nih? Perlu diantar? Makasih. Tak dulu. Sweet dulu. Iya. Ada bidadari lewat. Ayo. Halo sayang, mau kemana? Udahlah. Ya Lo udah, aja. ayo. Gratis kok, tenang aja. Kalau gratis, imbalannya apa?
cium pipi aja. Cium pipi juga boleh. Ayo Neng, mendingan ikut kita aja. Iya, Neng. Ayo, Neng. Kurang ajar dia, mentang-mentang punya mobil. Ini lahan gua. Lu jangan norak ya. Apaan Baru sih punya lu? mobil kayak gitu aja norak banget lu. Hah? Nih rasain nih. Nih, lu makan nih. Boleh, ayo. Tapi jangan ngebut ya, Bang. Bang, turun depan ya. Makasih, Bang. Aduh Indah, kamu itu ibu macam apa sih? Anak kamu waktu sakit saja kamu tinggal. Emangnya ada apa, Bu War? Kamu lihat di dalam sana. Kesi. Kesi. Abi, Kesi. Ikhlaskan, Bu. Arwah Kesi yang masih suci ini kelak akan menuntun orang tuanya masuk surga. Tabahkan. Maafkan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah, saya turut berduka cita. Sri, saya berhasil. Makasih ya. Bagus, diberi apa lo Nyiwaring? Susuk. Jangan lupa, rahasiakan dari orang-orang. Oh ya, kamu sudah siap menyanyi? Halo Pak Dadang, Indah sudah siap menyanyi. Kapan bisa pentasnya? Oke, kalau begitu sampai bertemu di Ramayana. Bisa, Sri.
sukses ada di tanganmu. Jalan terus, jadilah kamu ratu. Indah, ada yang ingin kenalan denganmu. Hai, Bondan. Hai. Terima kasih. Silakan. Bisa nggak? Aku mengundangmu makan di vilaku. Boleh bawa teman? Jangan dong, ini undangan pribadi. Kita berdoa aja ya. Gimana? Indah, tolong kamu temani Pak Bondan ini makan ya. Mungkin ada yang ingin diomongin sama kamu. Cepatlah kamu ganti pakaian. Permisi. Silakan, silakan. Ayo. Lihat, Mas Bondan kan biasa mengajakku makan. Sekarang Indah yang diajaknya. Ini benar-benar keterlaluan. Dasar cowok. Satu ketika penggemarku akan kabur pada Indah juga. Kita harus bikin perhitungan. Ya. Munculnya Indah betul-betul seperti petir di siang bolong. Semua penggemarku lari pada dia. Penghasilanku turun drastis. Kita tidak boleh membiarkan itu berlanjut deh. Kita Betul. harus melawan. Bagaimana melawan? Sini. Bagaimana Anda? Kalau kamu ikut dengan aku. Pokoknya Mas jamin hidup kamu pasti senang. Maksud Mas? Saya akan kontrak kamu. Saya akan berikan kamu mobil mewah dan tempat tinggal yang nyaman. Pokoknya kamu harus melayani saya. Maksudnya Mas melayani apa? Ya seperti layaknya suami istri lah. Loh, kenapa? Kok kamu ketawa? Emang ada yang salah? Ya, nggak salah sih. Apa nggak ada orang yang lebih baik daripada saya? Apa Mas nggak keliru? Mas nggak main-main kan? Enggak. Aku nggak keliru. Aku ini serius, Nda. Terus, kalau saya dikontrak Mas, saya masih boleh nyanyi nggak di tempat lain? Memang kenapa? Saya kan penyanyi Mas. Dan tugas saya menghibur banyak orang. Dan kenikmatan batin yang saya peroleh, ya waktu saya menyanyi dan melihat banyak orang yang merasa terhibur. Jadi, kalau Mas melarang saya menyanyi, berarti sama saja Mas mengangkat ikan dari airnya. Maaf Mas, saya ada janji. Mau kemana Anda? Mbah ngerti maksud kalian. Ini urusannya berat, menyangkut nyawa. Berapa yang harus kami bayar, Mbah? Kalian sanggup syaratnya? Apapun syaratnya saya sanggup. Karena dia sudah merampas bos Bondan langganan saya. Boleh. Kalian bisa lihat hasilnya nanti. Casey.
Malam ini kau harus menemani Mbah. Boleh aja. Ada apa, Bu? Ya Allah. Kenapa? Nggak tahu, Bi. Tiba-tiba aja begini, Bi. Masya Allah. Apa yang harus Bibi lakukan? Tolong teleponin Sri ya. Baik, Bu. Halo? Indah kenapa, Bi? Apa? Muntah darah? Baik-baik. Dia harus cepatnya dibawa ke dokter. Patah lagi, Dok, jarumnya? Iya, aneh. Ini kulit orang apa kulit gajah? Sudah 4 jarum yang patah dan nggak ada yang mempan. Jarum suntik tidak ada yang mempan, Sri. Terus terang, apa Indah punya pemakai? Apa? Pemakai apa maksud dokter? Kalau tidak mempan barang tajam, mungkin Indah punya jimat. Kalau seandainya punya, tolong dilepaskan dulu, agar saya bisa menyuntiknya. Atau kalau tidak, tolong bawa saja ke gurunya. Rasain lo. Itu akibat orang yang suka merebut cowok orang. Dengarkan, Indah. Rasa sakitmu belum apa-apa dibanding rasa sakit hati aku. Mampus kamu sekarang. Selamat menderita. Kalian manusia-manusia yang tidak punya perasaan. Bukannya menghibur, tapi malah menyakiti. Sekarang juga, angkat kaki dari sini. Pergi. Ada apa? Nggak tahu, Nyi. Tiba-tiba aja terasa panas. Terus dada saya kayak ditusuk-tusuk jarum. Cepat bawa ke kamar, biar saya periksa. Sepertinya ada yang tidak beres. Ayo, cepat. Ayo, baringkan di sini. Awas. Awas. Ya, tunggu di sana. Siapa kamu? Keluar!
Bagaimana perasaanmu sekarang? Masih sakit? Udah nggak lagi. Kalau begitu nanti malam kamu harus tetap nyanyi. Nanti mereka... Tidak usah takut. Ada saya. Miliar. Gila. Apa yang terjadi? Kita berdua udah berusaha semaksimal mungkin, Pi. Tapi kita juga nggak tahu kenapa ini semua terjadi. Barang-barang ekspor kita banyak yang diklaim. Produksi kita merosot terus. Kenapa bisa terjadi? Sudah lama kita tidak store ke bank. Hutang pajak kita menumpuk. Ayo jawab. Kenapa tak bisa jawab? Kalian yang mengurusnya kan? Perusahaan kita diambang pilot. Papa akan menjualnya sebelum pemerintah menyatakan pilot. Tapi, Pi... Ada apa, Mang? Kelihatannya gelisah sekali. Mana si Indah? Sudah jam segini belum datang dia. Saya dengar dia sakit, berobat segala lagi, Mang. Lama mampuslah aku. Aku sudah janji sama Pak Bondan. Kan ada Neneng. Bos Bondan teh langganan Neneng. Atur aja atuh, Mang, seperti biasa. Kadang-kadang otak kau encer juga ya, Neng ya? Ya sudah, malam ini kau temani Pak Bondan. Tidak usah nyanyi. Oke. Ya? Neng, malam ini kau tidak usah nyanyi. Temani dulu bos kita ini. Bisa kan, Neng? Untuk Mas Bondan selalu bisa. Nah, ini dia si Indah. Siapa bilang dia sakit? Nah, aku mau bicara, oke? Ayo Indah, kau temani saja Pak Bondan. Tidak usah nyanyi. Neng, malam ini kau yang nyanyi ya. Ayo. Sudah ya, sabar ya. Sudah, sabar. Gimana nih? Gimana ya? Kita harus minta pertanggungjawaban Mbak Dargo. Kenapa dia masih segar begitu? Kenapa dia belum mati sih? Ini untuk kamu. Aku setuju permintaanmu. Permintaan apa? Melayani aku dan kamu masih bisa menyanyi. Rumah dan mobil baru. Ditambah lagi perusahaan yang baru saya beli. Perusahaan Mas Rusdi dengan Rita. Oke, saya setuju. Harap semuanya tahu, perusahaan ini sudah saya jual kepada Pak Bondan. Seluruh perangkat perusahaan dan juga karyawannya sudah menjadi tanggung jawab Pak Bondan. Pak. Sekarang sedang diurus tata laksana hukumnya. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama kalian selama ini. Semoga sukses selalu. Mas, saya dipanggil sama bos baru kita. Apa Mas dipanggil juga? Iya, siapa aja? Sepertinya cuma kita berdua. Oh ya, katanya bos kita perempuan sekarang. Iya, ini hari pertama dia masuk kerja. Oh. Masuk. Kamu Indah kan? Jangan kurang ajar. Saudara berbicara sama siapa? Iya, kamu ibu Indah kan? Saya tidak kenal Indah.
Saya Nyonya Bondan, pemilik perusahaan ini. Duduk. Duduk. Saya sudah baca daftar gaji kalian. 20 juta untuk Rita dan 15 juta setengah untuk Rusdi. Saya akan menaikkan gaji kalian menjadi 40 juta untuk Rita dan 30 juta untuk Rusdi. Mau? Mau? Mau. Mau. Tapi saya akan mutasi tempat kalian. Rita di bagian dapur untuk melayani petugas dan Rusdi di bagian cleaning service pembersih lantai. Jangan menghina aku. Diam! Ini kantor saya. Saya yang berhak bertindak di kantor ini. Saya bisa ngusir kalian seperti maling kalau saya mau. Saya nggak mau dihina seperti ini, Mas. Lebih baik kita pergi, Mas. Ayo. Saya sudah tidur dengan Mbah. Dan saya sudah bayar semua yang Mbah minta. Tapi mana buktinya? Indah masih hidup sampai sekarang. Dan dia sudah merampas langganan saya. Dia harus mati, Mbah. Mati! Kadang-kadang santetnya jalan, kadang-kadang tidak. Baik, saya akan coba sekali lagi nanti malam. Berikutnya, inilah dia Indah Demayanti. Semoga berbahagia, duhai kekasih tersayang.
Mengajar Nyiwaring. Indah. Saya tidak kenal dengan orang yang bernama Indah. Tapi dia mengaku sebagai istrinya Pak Bondan, Bu. Dan dia menguasai kantor kami sebagai direktris utamanya. Oh, pantas suami saya jarang pulang. Rupanya dia punya simpanan. Tingkah laku Mas Bondan memang tidak seperti biasanya. Ternyata ada yang tidak beres. Kami mau mengantar ke rumahnya. Tapi kami tidak akan masuk. Dan tolong sembunyikan identitas kami. Baik. Saya akan minta bantuan kakak saya, Haji Soleh. Benar, ini rumah Ibu Indah? Betul. Tolong panggilkan Ibu Indah, katakan ada urusan penting. Iya. Diusahakan, saya jangan dilibatkan sama sekali. Kenapa? Saya ingin tahu dia wajar atau tidak. Ya? Silakan duduk. Maaf, nama suami ibu siapa ya? Saya istrinya Mas Bondan. Saya juga istrinya Bondan. Tapi saya istri pertamanya. Allah, 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 Allah. Panas. Allah, Panas. Allah, 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 Allah. Sakit. Allah, 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 Allah. Kenapa ini? Allah. Kenapa ini? Allah. Panas.
Astagfirullahaladzim. Susuk mayat. Inilah akibat bersekutu dengan setan, Indah. Bertobatlah, bertobatlah. Indah, Indah. Indah. Cepat panggil ambulan. Halo? Anda siapa? Kami keluarganya, Dok. Iya, keluarganya. Benar, Dok. Ayo, silakan. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tidak, terima kasih. Siang, Bu. Siang, silakan. Katakan sekarang, Mas. Indah, ini surat nikah. Surat nikah siri kita. Kamu saya cerai sekarang. Kamu bebas dari saya. Kamu bukan kepunyaan saya lagi. Jelas? Belum cukup, Mas. Mana janjimu? Iya, Ma. Saya berjanji. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Ma. Saya berani sumpah. Ayo pulang. Mari, Pak Kiai. Iya. Nah, Indah, jadikanlah peristiwa ini sebagai pelajaran. Jangan ikuti hawa nafsu. Jangan mengejar harta dunia, karena harta itu hanya bayangan semu. Fata Morgana yang menipu. Kembalilah kepada Allah. Buang ilmu itu, karena ilmu itu akan membinasakan kamu. Dan berzikirlah, ya. Semoga sehat, ya. Setelah kamu sembuh, aku akan perkenalkanmu pada orang tuaku. Tapi aku malu. Aku bukan Indah yang dulu. Bagiku Indah cuma satu. Indah yang aku cintai, seperti yang dulu dan sekarang. Mas terlalu baik deh sama aku. Kemudian, kita akan menikah. Dan aku akan melayanimu dan merawatmu. Sepanjang hidupku. Karena hidup penuh perjuangan. Terima kasih ya, Mas.